Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis of supply chain management atau analisis rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan bidang kajian yang terletak pada efisiensi dan efektivitas aliran barang, informasi, dan aliran uang yang terjadi secara simultan sehingga dapat menyatukan SCM dengan pihak yang terlibat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses manajemen rantai pasokan PT Makmur Jaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penerapan proses manajemen rantai pasokan PT Makmur Jaya sudah baik. Hal ini terdapat dalam proses pemesanan bahan baku sampai proses produksi yang terjadi dari para supplier perusahaan hingga ke tangan konsumen sudah baik. Perusahaan lebih meningkatkan kualitas produksi dengan menjaga alur supply chain manajemen dalam kegiatan produksi dari para supplier, perusahaan, retailer hingga ke tangan konsumen. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui penerapan proses manajemen rantai pasokan pada PT Makmur Jaya dengan melihat tahapan yang terjadi dalam rantai pasokan mengenai pihak supplier, manufaktur, retail, sampai ke tangan konsumen. Manajemen operasional menurut Heiser and Render mendefinisikan bahwa manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Supply chain management atau SCM merupakan bidang kajian yang terletak pada efisiensi dan efektivitas barang, aliran barang, informasi, dan aliran uang yang terjadi secara simultan sehingga dapat menyatukan supply chain management dengan pihak yang terlibat. Pentingnya penerapan manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan suatu konsep menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara optimal. Bagi perusahaan yang masih memberikan perhatian terhadap pentingnya persediaan material, penerapan SCM akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan biaya persediaan yang meliputi biaya penyimpanan, pemesanan, dan stok out. Supply chain management sebagai suatu pendekatan terpadu yang meliputi seluruh proses manajemen material, memberikan orientasi kepada proses untuk menyediakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Konteks material dalam mengenai supply chain management tentunya tidak hanya meliputi bahan baku dan output atau barang jadi saja, tapi juga termasuk bantu, komponen, suku cadang, work in process atau barang setengah jadi, maupun berbagai jenis perlengkapan atau supplies yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan secara menyeluruh. Metode penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Yang kedua, tepat dan waktu penelitian. Penelitian ini, penulis menentukan lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini mempermudah penelitian dalam mengambil data sebagai referensi penelitian. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan PT Makmur Jaya. Yang ketiga, informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau wawancara yang mendalam. Di dalam informan satu yang terlibat diantaranya yaitu dari pihak perusahaan dipercayakan untuk mewawancarai permintaan data dengan seseorang perusahaan yang menjabat sebagai supervisor operasional. Dan informan kedua yaitu dari pihak Sleep Center Conforpa yang ada bekerja sama dengan perusahaan dan diwawancarai yaitu seorang yang menjabat sebagai manajer. Dan untuk informan ketiga yaitu dari pihak retailer, kepala toko, dan informan yang keempat dari pihak retailer sebagai kepala toko.
Prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah: 1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Yang kedua, observasi mendefinisikan observasi sebagai suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, melihat dan mengamati. Yang ketiga, dokumentasi. Studio dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek studi dokumentasi, seperti catatan, foto, dan rekaman video atau suara. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh untuk dikumpulkan secara langsung dari informan. Data ini berupa hasil dari wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang supply chain management kepada informan terkait. Metode analisis data operasional. Metode penelitian menggunakan analisis data kualitatif dari Miles and Huffman dengan prosedur sebagai berikut. 1. Reduksi data. Data diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh penelitian reduksi, dirangkum dan dipilih. Hal-hal pokok difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari polanya. Selama pengumpulan data berlangsung, diadakan terhadap reduksi data. Selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan, mengkode dan menelusuri pola dan menulis memorandum teoris. 2. Penyajian data. Penyajian data dimaksud agar memudahkan penelitian untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari fokus penelitian. 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna kata-kata yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema hubungan bersama, hal-hal yang sedang timbul, hipotesis atau sebagainya untuk dituangkan dalam kesimpulan yang sifatnya masih tentatif. Bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus barulah dapat ditarik kesimpulan. Pada perusahaan manufaktur seperti pada jenis perusahaan lainnya, pada upaya untuk melancarkan kegiatan proses manajemen rantai pasokan agar tujuan perusahaan dapat terjadi secara efektif dan efisien adalah seperti pada gambar 1, proses fungsi manajemen. Di sini ada alur gambar 1. Agar tujuan perusahaan dapat terjadi secara efektif dan efisien. Pembahasannya, manajemen rantai pasokan merupakan bidang kajian yang terpenting, bagian yang mendukung efisiensi dan efektivitas aliran barang, informasi, dan aliran uang. Untuk memproduksikan produk dari pihak perusahaan selalu memproduksi berdasarkan permintaan toko. Setelah dilakukan penelitian secara langsung, PT Makmur Jaya yang merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk seperti plastik, busa atau sebagai lainnya. Berdasarkan hasil dari pada penelitian ini bahwa dijelaskan tentang penerapan proses manajemen rantai pasokan pada PT Makmur Jaya dapat diketahui untuk melancarkan kegiatan proses manajemen rantai pasokan agar tujuan perusahaan dapat terjadi secara efektif dan efisien. Dalam proses kegiatan manajemen rantai pasokan pada PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado yang mulai dari supplier, perusahaan, retailer sampai ke konsumen dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar 2, aliran proses kegiatan manajemen rantai pasokan. Berawal dari supplier menuju ke PT Makmur Jaya, dan PT Makmur Jaya membagi kepada klip center PT Makmur Jaya dan juga ke retailer, dan retailer pun membagikan kepada konsumen, serta klip center PT Makmur Jaya pun membagikan kepada
atau memberi kepada konsumen. Dijelaskan PT Makmur Jaya mengenai aliran material perusahaan melakukan pemesanan bahan baku dari supplier di luar negeri, dikirim ke perusahaan untuk diproduksi, kemudian didistribusikan ke retailer dan clip center yang melakukan pemesanan dijual ke konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan proses manajemen rantai pasokan pada PT Makmur Jaya adalah terdapat pada fungsi manajemen yang mendukung kegiatan rantai pasokan produk, di mana bagian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada rantai pasokan yang baik yaitu lancar, memenuhi kualitas, serta tepat waktu akan berdampak pada persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan, baik untuk persediaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Terdapat alur kegiatan rantai pasokan dari pihak supplier yang akan mengirimkan bahan baku dengan waktu yang tepat dan akan siap untuk diproduksi perusahaan dan akan didistribusikan ke retailer hingga ke tangan konsumen. Sekian dan terima kasih.